X kali A cos B-nya itu ini 0,5 akar 2X plus B kali sin ini ya, berarti Y ini sama dengan E pangkat AX berarti min X gitu. Ini A kali cos ini berarti 0,5 akar 2X plus B kali sin ini B-nya adalah 0,5 akar 2X juga ya. 0,5 akar 2X. Jadi penyelesaiannya seperti ini. Oke ya. Oke, itu untuk yang nomor 3 karena akar-akarnya adalah bilangan kompleks ya. Oke, untuk yang nomor 4 itu juga ini apakah bilangan kompleks gitu ya. Berarti ini kita bisa gunakan berarti M kuadrat min 9 ya sama dengan 0. Nah, ini bisa berarti M berarti akarnya ini ya. M kuadrat sama dengan 9 gitu ya. Berarti M kuadrat sama dengan 9 berarti M satunya bisa 3 atau M2-nya bisa sama dengan min 3 ya. Sehingga pakai yang ini ya. Nah, sehingga pakai penyelesaian yang ini ya. E pangkat A kali E pangkat 3X plus B kali E pangkat min 3X gitu ya. Nah, karena plus ini itu ya. Nah, kemudian yang ini juga, ini yang nomor 5 saya kira hampir sama dengan yang kemarin ya. Eh, ini, ya, ya. Jadi itu cara penyelesaian untuk persamaan diferensial linear homogen, order 2 yang homogen gitu ya. Nah, saya coba apa? Ini di textbook ini ada contoh eh, persamaan diferensial order 2 yang linear ya. Nah, yang homogen, sorry, yang homogen ya. Nah, ini contohnya. Ini nanti kalian bisa dapat di matematika 1 aja. Matematika teknik kimia 1 ya. Ya, sekarang mungkin ya. Jadi saya kasih contoh ini di buku textbook kita, buku RISE ini ya. Applied Mathematics and Modeling for Chemical Engineers. Ini contoh nanti kalian akan dapat mata kuliah ini itu di fenomena perpindahan, di transfer massa gitu ya. Jadi ada gas itu dapat terabsorpsi ke dalam liquid gitu ya. Terabsorpsi ke dalam solvent atau liquid gitu ya. Tapi dia di ini eh, di masih di antara permukaan liquid dan juga di badan liquidnya. Nah, ada rate perpindahan masanya ini ya. Jadi perubahan mol per volume liquidnya per waktu. Itu dirumuskan seperti ini. Nah, ini eh, nanti juga kalian akan membuat persamaan neraca massa. Jadi kita ambil nggak ada gambarnya ya jadi seperti ini ya. Saya coba gambarkan sistemnya gitu ya. Ini nggak bisa ini gambar. Nah, jadi seperti ini. Ini ada liquid gitu ya. Ini liquid gitu ya. Kemudian gas-gasnya ini gas gitu ya, molekul gas gitu ya. Nah, dia itu pindah ke sini. Nah, perpindahan masanya kita ambil seperti ini ya. Kita ambil eh, segini ini delta Z gitu ya. Nah, ini jadi dia pindah ke sini. Nah, ini kan tergantung kelarutan dari gas ini ke dalam liquid. Ada dia gas yang bisa terserap semua gitu. Nah, sehingga di sini nantinya setelah keluar ini kan ada gas yang masuk ke sini. Nah, berapa perpindahan massa dari gas yang dari sini ke sini gitu ya, ke badan liquid ini. Kita ambil delta Z seperti ini dan ini juga ada luas areanya ya. Ini anggap aja liquid itu kayak tabung gitu ya. Nah, ini kayak kayak silinder. Nah, sehingga di sini kita buat neraca massanya. Ini contoh dulu ya. Kita buat neraca massanya.
Yaitu A, luas perpindahan ini ya, luas area perpindahan massanya dikalikan dengan eh, massa gitu ya, di dalam Z massa yang berpindah. Kemudian ini kan massa yang masuk, ini Z, ini ke sini kan delta Z gitu ya. Ini Z, ke sini delta Z. Nah, itu jadi ini massa yang masuk dikurangi dengan massa yang keluar ke sini, sistemnya ini ya. Nah, ini kan dari maksudnya masuk dari lingkungan ke sistem, ini keluar dari sistem ke lingkungan. Jadi sistemnya itu hanya di sini saja di delta Z. Nah, jadi seperti ini dan dikurangi dengan perubahan konsentrasi di sini. Nah, itu dengan menggunakan Kn kali Ca ini ya, rate-nya ini pangkat N dikalikan dengan luas perpindahan. Ini volume karena ini volume, makanya ini adalah volume ya, luas area dikalikan dengan delta Z. Sebenarnya delta Z itu ketinggian gitu ya, ini ya. Jadi ini adalah volume, luas area dikalikan dengan sorry saya gambarnya ini ya, kebalik maaf. Gambarnya itu harus dari atas ke bawah, sorry sorry ya. Dari atas ke bawah kita ambil Z-nya itu di sini. Ya ini anggap aja gambar ini kalian balik gini ya. Jadi pindahnya itu seperti ini dari atas ke bawah. Saya mohon maaf salah gambarnya ya. Nah, luas area dikalikan dengan delta Z. Delta Z ini ketinggian gitu ya. Makanya ini akan jadi volume, gitu kan? Nah, luas area ini. Nah, makanya ini mol per time jadinya nantinya ya. Satuannya mol per time. Nah, ini kita bagi dengan AN dan juga dilimitkan sama Z mendekat delta Z mendekati 0, makanya persamaannya akan jadi seperti ini. Nah, ini ya. Dan ini adalah masih persamaan diferensial linear order 1. Cuman JZ ini nah, total perpindahan massa ini mengikuti persamaan ini. Ini namanya Fick's law. Ini nanti kalian juga akan dapat di transfer fenomena perpindahannya. Ini saya kasih contoh aja contoh apa bagaimana bentuk persamaan diferensial linear order 2 di teknik kimia. Nah, ini kemudian JZ-nya ini kita masukkan substitusikan ke sini gitu ya. Maka persamaannya akan jadi seperti ini. Ini persamaan diferensial linear order 2 ya karena ada ini kan D2CA DZ kuadrat, kemudian KNCA pangkat N sama dengan 0 ini homogen sebenarnya ya. Karena di sini Fx-nya tidak ada, gitu kan, Fz gitu ya. Ini karena ini variabelnya Z, ini Fz-nya tidak ada. Ini bisa disebut sebagai persamaan diferensial linear order 2 yang homogen gitu ya. Ini persamaan diferensial linear order 2 yang homogen. Nah, kalau nanti kalian baca cara penyelesaiannya ya, dia menggunakan apa? Menggunakan yang pertama ini pakai metode derivatif substitusi derivatifnya, metode substitusi derivatif dengan menggunakan P sama dengan dy per dx. Nanti kalian bisa baca sendiri ini ya, cara penyelesaiannya. Ini adalah contoh aja, saya kasih contoh sistem persamaan diferensial order 2 yang ada di teknik kimia gitu ya. Permasalahan terutama di permasalahan perpindahan massa ini ya. Nanti kalian bisa dapat di transport fenomena. Nah, ini dia menggunakan apa? Nanti bisa kalian baca ya. Oke, ini mungkin nanti kita diskusi lebih lanjut di ini ya di apa matematika teknik kimia 1. Nah, kalau persamaan seperti ini ada fx-nya ya. Ini berarti bukan homogen, ini non homogen. Nah, coba kita lanjutkan lagi apa? Contoh yang persamaan diferensial linear yang non homogen gitu ya. Nah, jadi kalau persamaan diferensial linear non homogen itu ya fx-nya ada ya. Fx-nya tidak sama dengan 0 ya. Jadi fx itu tidak sama dengan 0. Nah, yang pertama mungkin kita buat ini dulu ya. Kita buat kalau fx ini kalau fx-nya sama dengan 0 ya. Kalau ini fx sama dengan 0, kemudian penyelesaiannya kan seperti ini ya. Kalau persamaan diferensial linear apa yang homogen, order 2 linear yang homogen, bentuk penyelesaiannya seperti ini. Nah, ini kita substitusikan ke sini. Nah, fx-nya ini apa? Kalau kita pakai penyelesaiannya itu kita anggap aja sebagai x gitu ya. X gitu ya.
Nah, X ini merupakan fungsi tambahan. Nah, ini yang bagian di sini disebutnya sebagai fungsi komplementer. Yang ini, X yang di sini merupakan fungsi integral khusus, gitu ya. Jadi ini fungsi komplementer, artinya kita selesaikan dulu kalau dia mx sama dengan apa? Fx-nya sama dengan nol sebagai persamaan diferensial linear orde 2 yang homogen. Kemudian kita cari dulu yaitu fungsi integral khusus gitu ya. Nah, oke, ini prosedur penyelesaiannya ya. Jadi kita buat homogen dulu. Ini merupakan fungsi komplement itu ya. Yang ini ya, fungsi komplementernya. Kemudian yang kedua, kita cari fungsi integral khusus yang tak homogen. Sehingga penyelesaian umumnya kita bisa tulis sebagai Y sama dengan YH sebagai fungsi X. Ya, ini didapatkan dari yang persamaan diferensial linear homogen. Nah, YP-nya ini merupakan fungsi integral khusus ya. Kita kasih, kita coba bahas ini ya contohnya. Misalnya seperti ini. Ini persamaan diferensial linear orde 2 homogen atau enggak? Enggak, karena di sini ada ya, fx-nya ada. Meskipun ini konstanta, tapi fx-nya ini ada gitu. Jadi ini fx-nya ini ada ya. Nah, ini sehingga kita yang pertama kita cari dulu fungsi komplemennya. Nah, fungsi komplement didapatkan dari ini kalau dia merupakan fungsi diferensial linear orde 2 yang homogen. Nah, ini kan sama dengan nol. Kita buat seperti ini, ternyata penyelesaiannya ini ya, bilangan kompleks. Tadi bilangan kompleks, makanya seperti ini. Eh, B-nya ini nol gitu ya. Sorry, A-nya nol, B-nya adalah akar satu ya, satu gitu kan. Nah, I gitu ya. Nah, nah, sehingga ini untuk fungsi komplemennya. Nah, sekarang yang kita cari adalah fungsi integral khususnya ya, atau fungsi apa ya, fungsi integral khususnya. Nah, ini ya. Nah, berarti YPX-nya ini kan sama dengan satu. Ya udah, YPX-nya satu, sehingga Y-nya kita masuk A cos X plus B sin X plus satu. Jadi penyelesaian umumnya seperti ini. Nah, A kali cos X plus B kali sin X plus satu. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, kita cari. Nah, ini eh, kalau kita punya persamaan seperti ini saya kasih contoh lagi. Nah, ini standar Y dx kuadrat min 5 di dx plus 6y. Berarti kita cari dulu fungsi komplemennya ya. Fungsi komplemennya ini dibuat sama dengan nol, sehingga kita selesaikan dengan menggunakan persamaan diferensial linear homogen, orde 2 yang homogen. Ini jadinya m kuadrat min 5m plus 6 sama dengan nol, sehingga m-nya sama dengan 2 dan m2-nya sama dengan 3. Sehingga fungsi komplemennya itu seperti ini. Penyelesaian untuk fungsi komplemennya Y sama dengan AE pangkat 2X plus BE pangkat 3X. Nah, sekarang kita cari yang YP-nya ini ya. Fungsi integral khususnya. Berarti di sini YP-nya sama dengan X kuadrat. Nah, kalau X kuadrat itu kita buat seperti ini ya. Nanti saya kasih tabel gitu ya. Kalau X kuadrat, kalau konstanta itu bagaimana? Kalau X kuadrat, nah X kuadrat kita harus tulis seperti ini. Jadi CX kuadrat DX plus E. Yang mengikuti ini ya, fungsi integralnya yang mengikuti ini. Sehingga kemudian kita apa diferensiasikan dy dx 2cx plus d. Ini juga kita diferensiasikan lagi ini sehingga hanya jadi 2c. Nah, ini kita masukkan ke sini. Nilai-nilai ini kita substitusikan ke sini, hingga di sini square y dx kuadrat kan sama dengan 2c min 5 kali dy dx, kita masukkan ke sini 2cx ini ya harusnya ya, 2cx maaf, kuadrat plus dx plus e sama dengan x kuadrat. Nah, sehingga ini harusnya cx ya, kurang ya. Nah, ini kita susun persamaannya ya, kita susun persamaannya akan jadi seperti ini. 6cx kuadrat min 10c min 6dx plus 6e 2c min 5d. Itu kan? Nah, sekarang yang harus sama dengan x kuadrat.
gitu ya, harus sama dengan X kuadrat. Nah, ini berarti 6C-nya itu kan sama dengan 1 ya. Nah, sama dengan 1. Kemudian yang ini 6D min 10C di sini kan nggak ada ya. Berarti ini sama dengan 0. Sehingga D-nya karena C-nya 1/6 kita masukin di sini. C-nya kita substitusikan 1/6 sehingga D-nya sama 2/11. Kemudian ini berarti 2C min 5D plus 6E sama dengan 0. Nggak ada kan di sini ya. 0. Sehingga E-nya kita masukkan semua. C-nya 1/6, D-nya 5/18, E-nya sehingga 19/108. Sehingga penyelesaian umumnya tadi ini fungsi homogennya dan ini fungsi integral khususnya 1/6 X kuadrat plus 5/18 X plus 19/108 itu ya. Jadi ini kita substitusikan gitu semuanya ke sini. Dan himpunan yang koefisien tertentu ini ya X pangkat gitu tadi ya. Kalau konstanta kita masukkan tetap sebagai konstanta gitu ya. Nah, suku tak homogennya yang bikin non homogen itu ya, yang bikin nggak nanti di sini mungkin di bagian sininya kan bisa macam-macam ya, tidak hanya X kuadrat gitu ya. Dia bisa apa? Bisa dalam bentuk E pangkat AX, sin BX plus cos. Nah, ini ya, bentuknya mungkin bentuknya bisa seperti ini ya, macam-macam. Itu nah yang himpunan koefisien tertentu untuk tadi kita buat sebagai X kuadrat plus konstanta-konstanta juga kita masukkan gitu ya. CX kuadrat ini juga kita masukkan nanti C kali E pangkat AX ini juga apa? C sekali sin BX plus D cos BX plus C gitu ya. Ini himpunan untuk penyelesaiannya ya. Nah, saya kasih contoh lagi, nanti kalian bisa apa? Hmm, ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau suku homogennya seperti ini. Jadi ada X pangkat 5 plus sin X plus X kuadrat E pangkat 3X gitu ya. Nah, berarti X5. X pangkat 5 koefisiennya apa? Ini kan ada X pangkat 5, X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X sama sama 1 gitu ya. Nah, kalau sin X, tadi kita lihat di tabel, sin X ini kan, berarti kan sin X dan juga cos X gitu ya. Nah, sehingga ini sin X ya, himpunannya adalah sin X dan juga cos X. Nah, kalau X kuadrat E pangkat 3X, berarti X kuadrat ini kan X kuadrat E pangkat 3X berarti X kuadrat E pangkat 3X X kuadrat E pangkat 3X X kali E pangkat 3X E pangkat 3X gitu ya. Nah, ini jadi himpunannya adalah X kuadrat E pangkat 3X X kali E pangkat 3X dan E pangkat 3X. Nah, ini kita masukkan ke sini semua itu untuk mencari konstanta-konstanta gitu ya. C1X pangkat 5 C2X pangkat 4 ini ya. Nah, kemudian ini kita sesuaikan, kita cari konstanta-konstantanya ini. Sama kayak tadi ya, kita apa? Ini kita turunkan, dibuat dy dx, kemudian dibuat d kuadrat y dx kuadrat, turunan keduanya apa? Kemudian kita masukkan ke persamaan diferensialnya gitu ya. Kemudian kita sesuaikan konstanta-konstantanya dengan ini ya. Mungkin ini saya kasih latihan ya. Coba bisa apa? Nanti mungkin jam 9 eh, di 15 kita coba ini ya. Kita coba apa? Diskusikan.